cinta, rasa dan karya, kobarkan cinta tanah air untuk kejayaan bangsa Indonesia. Hai, kami dari Geraha BK3S Lantai 3. Kami hadir bagian dari negara, tiada hari tanpa pengabdian. Kami dari Batavia Smart Channel, kami hadir memberikan informasi, komunikasi, dan edukasi. Hari ini saya bersama narasumber dari bidang LKS. Tanpa berlama-lama lagi saya memperkenalkan Bapak Jamal. Sehat Bapak? Alhamdulillah, semangat terus. Semangat terus Bapak. Bapak, saya ingin membahas mengenai kesejahteraan sosial. Sebelumnya, boleh nggak Bapak memperkenalkan diri, kesibukan Bapak sebelum di BK3S itu kegiatannya apa saja Bapak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bersama BK3S Kota Jakarta. Saya nama selengkap adalah Haji Muhammad Yusuf Jamal, panggilnya Pak Jamal. Kebetulan saya memang hobi berorganisasi, jadi SLA gitu kan. Saya masuk pelajar Islam Indonesia. Kemudian saya di Karang Taruna, aktif di Karang Taruna dari tahun 79, ya enggak. Kemudian saya merasakan di forum FKKT FKKT kecamatan, FKKT Kota Selatan ya, sampai ke forum tingkat DKI Jakarta. Sampai juga kita ikut juga di forum nasional, yaitu di Temu Karya tahun 84, Temu Karya pertama Karang Taruna se-Indonesia tuh yang dibuka oleh Bu Tien Soeharto tahun 84. Alhamdulillah cikal bakal itulah yang menjadi hobi bahwa organisasi itu enak, nyaman. Yang pertama ketemu manusia, bukan binatang, manusia. Artinya ya itulah. Jadi sedikit saya untaikan bahwa saya mau hobi berorganisasi itu. Jadi senang aja, akhirnya sekarang saya sudah agak tua, usia udah 67 tahun. Nah saya sekarang diajak Pak Budi untuk bersama-sama terhimpun dalam BK3S DKI Jakarta. Ketemu Anda sekarang, oke? Oh iya benar Bapak. Iya Pak, terus membahas tentang kesejahteraan sosial nih Pak. Kan masalah kesejahteraan sosial itu kompleks ya Pak. Iya. Banyak bidang-bidangnya. Menurut Bapak nih, sudut pandang Bapak mengenai masalah kesejahteraan sosial, bagaimana sih Pak dari sudut pandang Bapak nih sebagai baiklah. Sebetulnya kegiatan sosial itu terhimpun organisasi ya. Yaitu ORSOS, awalnya organisasi sosial. Namun setelah lahir Undang-Undang nomor 11 tahun 2009, itu kita namakan LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nah, jadi lembaga kesejahteraan sosial itu adalah suatu induk. Induk. Nah, badan hukumnya yayasan, artinya badan hukum. Jadi LKS itu adalah singkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial, di mana tempat berkumpul manusia, orang-orang untuk apa sih? Ya, apa sih berkumpul mereka di situ? Ya tentunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, itulah yang disebut LKS dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009. Nah, LKS itu ibarat saya ilustrasikan seperti rumah induk. Rumah induk LKS itu. Nah, rumah itu kan ada kamar-kamarnya kan? Benar. Nah, kamar 1, kamar 2, kamar 3 gitu kan. Nah, kamar-kamar itu namanya layanan sosial. Nah, dia berfungsi sebagai apa? Kalau LKS berfungsi sebagai koordinasi, tapi layanannya itu yang bekerja, yang operasional di kamar-kamar itu. Di antaranya apa? Kamar pantinya, kamar 1 ada namanya Panti Asuhan. LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Permensos nomor 30 tahun 2011. Nah, kemudian ada lagi kamar TAS, Taman Anak Sejahtera. Ada lagi kamar LU, kamar lanjut usia ada. Kalau di Jakarta tuh pusaka. Ada lagi kamar anak jalanan, ada lagi kamar gepeng. Jadi rumah induk itu punya layanan sosial. Nah, gitu loh gambaran ilustrasinya. Jadi kita ini sekarang ini berada di mana posisinya? Nah, seperti saya sekarang menjadi ketua Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yaitu panti dan non panti. Saya membawahi itu sejumlah 200
sekian panti asuhan di DKI Jakarta. Nah itu layanan. Oh. Karena panti asuhan kan artinya pelayanan, melayani anak yatim duafa. Gitu kan? Bagaimana sih anak yatim supaya bahagia, supaya kita bina, supaya jalan lurus, ya enggak, berakhlak baik, akhlak karimah. Nah di panti lah. Di panti kita mengakomodir seluruh pembantu-bantuan pemerintah, dari CSR, dari masyarakat. Gitulah sepintas. Jadi gambarannya saya ilustrasikan bahwa LKS itu sebuah rumah induk. Enggak. Jadi di kamar-kamar itu adalah pelayanan program. Nah, gitu. Jadi ada, karena mungkin Anda kenal Karang Taruna juga salah satu program layanan sosial. Ya enggak? Di situ juga dia menginduknya, ya enggak? Gitu. Oke. Ini sih Pak, kan tadi Bapak menjelaskan mengenai ada naungannya, kan saya ini ya tarik garis besarnya ya. Bapak ini menangani tuh mengenai panti asuhan anak, disabilitas dan lain-lain. Nah, kan tapi saya pernah nih menemukan gitu di jalan entah di mana gitu masih ada anak jalanan gitu. Mungkin Bapak ada saran, bukan ada saran sih, maksudnya bagaimana cara untuk solusinya. Iya, solusinya gitu. Ya, terima kasih. Ya, memang kesempurnaan jauh, ya enggak? Kita inginkan semua itu sempurna, ideal, gitu kan. Kita punya lembaga-lembaga layanan, misalnya anak jalanan itu ada yang ngamen segala macam, gitu kan. Nah, itu ditangani oleh apa? Oleh forum anak jalanan, forum rumah singgah. Ada forumnya itu, ya enggak? Ada forumnya. Nah, nanti di situ forumnya, ya enggak, bergerak. Ada anak jalanan enggak? Udah bergerak mencari, bekerjasama dengan P3S, PK3S tuh, ya enggak? Dengan Satpol PP. Ya, kirim mana ini anak ini? Nah, kirimlah ke rumah singgah anak jalanan mana nih, ya enggak? Situ. Nah, kalau saya misalnya panti asuhan, enggak, anak-anak yang tidak punya bapak, anak-anak duafa, ya enggak, dikirim ke panti asuhan. Panti asuhan mana nih yang mau dan anaknya yang mau ke sana? Kita bikin rekomendasi, gitu loh. Syaratnya mudah, kartu keluarga, akte kelahiran, ya, dan rekomendasi dari RT RW lurah, ya enggak, kita tampung situ, gitu loh. Iya, mudah sekarang seperti begitu. Nah, tetapi nih Pak ya, misal gitu, ini anak tidak punya orang tua, tetapi surat akte dan lain-lainnya tidak lengkap, itu apakah lapor ke lurah atau gimana itu Pak? Itu yang penting anak dulu selamatkan, jangan administrasi dulu. Yang penting oknum orangnya yang kita selamatkan, anaknya. Adapun pengusaha administrasi yang belakang mudah, semua itu jalan mudah sekarang. Pengadministrasian melalui Dukcapil, rekomendasi kami dari forum, kemudian dinas, enggak langsung Dukcapil, mudah sekarang, tanpa bayar, itu gratis. Nggak ada masalah. Kalau administrasi yang penting layanan itu adalah orangnya dulu, selamatkan orangnya dulu, baru nanti administrasinya menyusul. Gitu loh. Baik Pak. Ini sih Pak, kan Bapak menaungi di bidang LKS. LKS ya. Boleh sharing sedikit gak sih program kerja Bapak nih sebelum sebelum pandemi atau pas saat pandemi kemarin, atau menjelang akhir tahun ini? Program kerjanya Pak. Terima kasih. Memang kalau kita bicara pandemi miris ya hati kita ya. Banyak korban. Ya enggak. Memang kalau untuk kami mengusahakan ada yang pertama program dengan pimpinan-pimpinan LKS. Agar artinya mengapa anak-anak itu dijaga. Ya enggak. Dengan prokes itu kan, menjaga jarak segala macam, jangan sampai berkeliaran, karena sekolah pun kan istirahat. Benar. Ya enggak. Apalagi untuk kerumunan-kerumunan, kita jaga bener tuh, ya enggak. Anak-anak panti jangan sampai berkeliaran. Tapi alhamdulillah kok anak-anak gue jauh lebih disiplin daripada orang dewasa. Kalau tinggal di panti udah ya enggak keluar, dia lebih takut gitu kan. Lebih takut peran dia. Ya kalau udah lihat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati, jangan yang keluar gitu. Ya enggak. Nah, kemudian kalau sudah sekarang agak reda ya, agak enggang lah. Nah, musim vaksin sekarang, ya enggak. Kalau dulu kan musim PCR, antigen segala macam, ya enggak. Nah, sekarang musim vaksin. Kita vaksin juga, anak-anak sudah kita vaksin, ya enggak, di lembaga masing-masing, bahkan jemput bola. Sekarang kan jemput bola. Nakes itu, program Nakes kan jemput bola. Di kelurahan, di RT RW pun sudah turun. Nah, kita anak-anak panti gampang, dekat itu kan. Alhamdulillah. Sekarang udah hampir 80% anak-anak itu divaksin. Gitu.
Selanjutnya program kerja Bapak. Nah, program kerja kita adalah selama itu memang karena dikhususkan oleh pimpinan kami adalah mencegah mencegah agar itu tidak masuk virus. Artinya tidak kena pandemi ya, tidak kena corona. Yang pertama itu, yang kedua adalah kita bagaimanapun ikut dari birokrasi di atas Kemensos. Misalnya kemarin ada nasi bungkus, nasi box yang Kemensos kirim ke kita kirim mereka. Kemudian ada susu, pembagian susu melalui dinas sosial kita kirim ke mereka. Jadi banyak hal lah ya enggak. Yang pertama itu landing kita adalah kita preventif, pencegahan. Agar anak itu sampai sekarang masih preventif kita tegak lah. Jangan sampai tuh anak tidak pakai masker, anak cuci tangan, kan itu dulu ya enggak. Artinya itu adalah bagaimanapun total untuk dilaksanakan seperti itu. Gitu. Oke, Pak. Pak, terakhir nih Pak, saya minta statement Bapak nih dari permasalahan kesejahteraan sosial di saat pandemi ini. Iya. Sebelum ke sana saya melangkah saja bahwa kita ini BK3S. BK3S ini adalah Badan Koordinasi Kegiatan dan Sosial. Artinya mengkoordinir, karena di dalam undang-undang atau Permensos nomor 184 pun mengatakan bahwa LKS tadi saya katakan antara rumah itu harus ada koordinasi, saling berhubungan, saling berkomunikasi. Nah, itulah badan koordinasi namanya. Kalau dalam undang-undang namanya LKKS, Lembaga Koordinasi Kegiatan Sosial. Nah, saling berkoordinasi. Nah, BK3S ini cukup bagus koordinasinya dengan lembaga sosial, dengan kami ini ya enggak. Kalau ada apa-apa kita dipanggil. Ayo, bagaimanapun. Jadi statement kita adalah dimanapun kita berada, di situ kita berbuat. Dimanapun kita berada, di situ pun kita berbuat. Jangan menanya, hei, lu agama lu siapa? Jangan ditanya, ya enggak. Tapi selamatkan dulu. Ya enggak. Jadi penyelamatan itu adalah nomor 1. Itu statement kita. Oke. Terima kasih Pak Jamal telah menyempatkan waktu. Terima kasih deh. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kami dari Geraha BK3S Lantai 3, kami hadir bagian dari negeri tiada hari tanpa pengabdian. Kami dari Batavia Smart Channel, kami hadir memberikan informasi, komunikasi, dan edukasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.